Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Badai yang paling menakutkan adalah yang tidak mereka duga datang. Anda lihat, dalam dunia psikologi, ada sebuah fenomena yang disebut disonansi kognitif. Itu adalah kekacauan mental yang tidak nyaman ketika otak dipaksa menerima sebuah kebenaran yang sebelumnya tidak siap untuk dihadapi. Nah, Anda baru saja menjadi perwujudan hidup dari disonansi kognitif itu. Satu langkah dari Anda, dan tiba-tiba orang-orang yang merasa sudah memahami Anda kini duduk termenung, gelisah dalam pikirannya, sambil bergumam, "Tunggu, apa yang baru saja terjadi?" Bukan hanya karena Anda mengejutkan mereka, Anda merombak ulang seluruh peta mental mereka. Cerita yang mereka bangun tentang Anda lenyap, opini yang mereka rawat dengan hati-hati hancur berantakan. Anda tidak hanya mengubah permainan, Anda membuat mereka meragukan apakah mereka benar-benar memahami aturan permainan sejak awal. Dan bagian yang paling lucu, sebagian dari mereka pura-pura tidak terganggu. Tetapi dari cara mereka tiba-tiba meneliti setiap langkah Anda, seolah-olah Anda telah menjadi pekerjaan penuh waktu mereka. Apa yang Anda lakukan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi, bukan juga sesuatu yang bertahap. Itu adalah sambaran petir. Dan petir tidak mengetuk pintu dengan sopan sebelum masuk. Ia meninggalkan jejak terbakar begitu dalam hingga orang-orang membicarakannya bertahun-tahun kemudian. Sekarang, mari kita uraikan mengapa mereka tidak siap dengan apa yang baru saja Anda lakukan. Dan mengapa mereka kini meragukan segalanya yang mereka pikir mereka tahu tentang Anda. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Pertama, Anda tidak hanya menang. Anda menulis ulang syarat kemenangan itu sendiri. Mereka mengira Anda akan berlari ke garis akhir yang mereka bangun. Mereka yakin satu-satunya cara Anda bisa menang adalah dengan mengikuti jalur sempit yang telah mereka tempuh selama bertahun-tahun. Tapi alih-alih mengejar hadiah yang mereka pamerkan di depan Anda justru meruntuhkan definisi kemenangan itu sendiri. Anda tidak sekadar mengambil piala, Anda membuat piala itu menjadi tidak relevan. Yang paling mengganggu mereka adalah fakta bahwa mereka bahkan tidak menyadari perubahan itu terjadi sampai semuanya selesai. Strategi mereka dibangun dari pola yang bisa ditebak. Jika Anda melangkah ke arah tertentu, mereka sudah menyiapkan gerakan balasannya. Tetapi ketika Anda berhenti bermain dengan buku manual mereka, setiap langkah antisipasi yang mereka susun menjadi sia-sia. Anda memperkenalkan hasil yang tidak mereka latih untuk memprosesnya. Ini bukan sekadar mengejutkan mereka. Anda memaksa mereka menerima kenyataan bahwa sistem yang mereka banggakan ternyata penuh dengan celah besar yang meruntuhkan kredibilitas mereka sendiri. Kini mereka panik secara mental, memutar ulang setiap interaksi dengan Anda, bertanya-tanya apakah mereka melewatkan tanda bahwa Anda sebenarnya beroperasi di frekuensi yang sepenuhnya berbeda. Mereka tidak bisa memutuskan apakah Anda adalah seorang jenius, ancaman, atau keduanya. Tapi satu hal yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah meremehkan Anda lagi. Langkah Anda bukan hanya memperlihatkan kurangnya visi mereka, itu membuat mereka sadar, dengan cara yang menyakitkan, bahwa keahlian mereka ternyata terikat pada kondisi lama yang rapuh di bawah tekanan. Pukulan terdalam bagi mereka adalah ini. Otoritas mereka dulu bergantung pada kemampuan mereka mendefinisikan syarat kemenangan. Jika mereka mengontrol kriteria, mereka bisa mengontrol hasil. Tapi kemenangan Anda terjadi tanpa butuh persetujuan mereka.
Itu berarti cup validasi mereka tidak lagi berarti apa-apa. Mereka tidak bisa menjaga gerbang pada sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka ukur. Anda telah membuktikan bahwa bentuk kemenangan tertinggi bukanlah mengalahkan mereka dengan aturan mereka, tapi menjadikan aturan mereka usang. Dan sekarang, setiap kali mereka mencoba membangun kembali posisi mereka, diam-diam mereka harus memikirkan bagaimana mencegah langkah seperti yang Anda lakukan. Itu adalah jenis gangguan yang tidak bisa mereka siapkan, karena tidak beroperasi di dalam kotak kompetisi yang bisa ditebak. Itu datang dari seseorang yang paham bahwa kekuatan sejati tidak diberikan. Itu diambil. Itulah mengapa apa yang Anda lakukan membuat mereka gelisah. Mereka tidak hanya kalah dari Anda. Mereka kehilangan rasa aman karena selama ini percaya bahwa mereka tahu bagaimana dunia bekerja. Dan tidak ada manual strategi yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan itu. Kedua, Anda membuktikan bahwa mereka selama ini hidup dalam realitas yang dibuat-buat. Selama ini, mereka beroperasi di dalam versi kenyataan yang nyaman, kenyataan yang sesuai dengan ego mereka, kontrol mereka, dan cara pandang mereka. Itu bukan kebenaran, tapi itu mudah, dan mereka mempercayainya karena memberi rasa aman dari fakta-fakta yang tidak ingin mereka hadapi. Dan Anda baru saja merobohkan lantai dari kenyamanan itu. Dengan satu tindakan, Anda membongkar kenyataan yang selama ini mereka pegang erat. Sebuah kenyataan yang ternyata hanyalah buatan, ditopang oleh asumsi, kabar angin, dan ilusi yang tidak pernah mereka pertanyakan. Hal ini menghantam lebih keras dari yang mereka bayangkan, karena jarang sekali orang menyadari bahwa mereka hidup di dalam gelembung, sampai gelembung itu pecah. Dan ketika pecah, guncangannya bukan hanya tentang kebenaran baru yang muncul, tapi juga tentang lamanya mereka hidup dengan informasi yang salah. Sekarang mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa bukan hanya mereka salah tentang Anda, tetapi juga salah tentang sistem, orang-orang, dan keyakinan yang selama ini menjadi fondasi hidup mereka. Itu bukan sekadar mengusik, tapi menghancurkan identitas. Bagian tersulit bagi mereka adalah menerima bahwa Anda tidak menciptakan kebohongan itu, Anda hanya mengungkapkannya. Artinya, penipuan itu tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka harus bergulat dengan kenyataan bahwa mereka secara sukarela percaya pada sebuah cerita nyaman, meski tanda-tanda menunjukkan sebaliknya. Anda tidak memanipulasi kebenaran, Anda membuatnya tak terbantahkan. Dan itulah hal yang tidak bisa mereka batalkan. Inilah sebabnya mereka mulai meragukan segalanya. Jika mereka bisa salah tentang Anda, seseorang yang begitu yakin mereka pahami, lalu apa lagi yang salah? Siapa lagi yang sudah mereka salah nilai? Fakta mana dalam hidup mereka yang sebenarnya hanya dongeng yang dikemas seperti kenyataan? Spiral mental seperti ini tidak punya tombol berhenti. Ia menggerogoti mereka karena fondasi berpikir mereka kini goyah. Yang paling menyakitkan adalah Anda tidak sekadar menantang pendapat mereka. Anda mengubah kerangka yang selama ini mereka yakini sebagai penentu kebenaran. Dan begitu seseorang melihat retakan dalam realitasnya sendiri, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap asumsi kini terasa mencurigakan. Setiap keyakinan kini terasa rapuh. Mereka bisa berpura-pura baik-baik saja di luar, tetapi di dalam diri mereka sedang menghadapi gempa pikiran yang Anda picu bahkan tanpa mengangkat suara. Nomor 3. Anda merenggut alasan favorit mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, mereka bersandar pada sebuah narasi nyaman untuk menjelaskan kesuksesan Anda. Bahwa Anda punya keuntungan tersembunyi, bahwa keberuntungan jatuh ke pangkuan Anda, atau bahwa ada seseorang di belakang layar yang mengatur semuanya untuk Anda. Itu cara mereka melindungi diri dari kenyataan bahwa Anda bekerja keras untuk apa yang Anda miliki, bahwa Anda bertahan dari hal-hal yang tidak akan sanggup mereka jalani, bahwa Anda muncul dan berjuang ketika mereka memilih bersembunyi. Alasan itu adalah selimut penghiburan mereka. Tanpanya,
Mereka harus mengakui bahwa selama ini mereka menghindari usaha dan keberanian yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang nyata. Lalu Anda melakukan sesuatu yang begitu tak terbantahkan, begitu berakar pada keterampilan dan disiplin, sehingga meruntuhkan semua tempat persembunyian mereka. Tidak ada lagi putaran cerita yang bisa membuatnya tampak seperti keberuntungan. Itu murni kemampuan, ketangguhan, dan ketepatan waktu. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, dibeli, atau diwariskan. Dan tiba-tiba, penjelasan favorit mereka runtuh. Mereka tidak bisa lagi berkata bahwa Anda mendapatkannya dengan mudah. Mereka tidak bisa lagi berkata bahwa semuanya diberikan kepada Anda. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Anda benar-benar meraihnya. Dan kebenaran itu jauh lebih menyakitkan. Rasa perih itu muncul karena kesadaran tersebut memaksa mereka melihat sesuatu dalam diri mereka sendiri. Jika kemenangan Anda murni hasil jerih payah, lalu apa alasan mereka? Jika Anda bisa mendaki tanpa tangga, lalu mengapa mereka masih berdiri di bawah? Pencapaian Anda menjadi cermin, dan pantulannya tidak menyenangkan. Ia menyingkap semua langkah yang tidak pernah mereka ambil, risiko yang mereka hindari, jam-jam kerja yang tidak pernah mereka jalani. Ia membongkar bahwa keterbatasan mereka bukanlah hasil dari dunia luar, melainkan hasil dari diri mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba meremehkan hal ini di depan orang lain, tetapi dalam hati, hal itu menggerogoti mereka. Jurang antara apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang mereka lakukan tak bisa lagi dijelaskan dengan alasan. Bukan lagi soal kesempatan yang berbeda atau keuntungan yang tidak adil, melainkan soal tekad, fokus, dan konsistensi. Itu adalah satu perbandingan yang tidak bisa mereka menangkan, karena menuntut kerja keras yang tidak pernah mereka mau lakukan. Dan kini, setiap kali mereka melihat Anda berhasil, mereka akan merasakan perih sunyi, karena tahu bahwa mereka bisa berusaha lebih keras, tetapi tidak melakukannya. Anda tidak hanya merenggut alasan mereka, Anda merenggut kemampuan mereka untuk bersembunyi dari diri mereka sendiri. Dan itu adalah luka yang tidak cepat sembuh, betapapun kerasnya mereka berpura-pura sebaliknya. Nomor 4, Anda membuat upaya mereka terlihat seperti taktik menunda. Mereka telah memamerkan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Jam kerja panjang, rapat tanpa henti, proyek yang terus berjalan. Di permukaan, itu terlihat seperti kemajuan. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar hanyalah gerakan tanpa arah. Lalu Anda datang, dan dengan satu langkah tegas berhasil mencapai sesuatu yang tidak pernah bisa disentuh oleh semua jerih payah mereka. Itu menjadi kejutan besar bagi sistem mereka. Tiba-tiba etos kerja mereka tidak lagi terlihat seperti komitmen, melainkan seperti cara yang tersamar rapi untuk menghindari menghasilkan hasil nyata. Yang paling menusuk adalah kecepatan dan kejernihan dari apa yang Anda lakukan. Anda tidak butuh bertahun-tahun bolak-balik. Anda tidak menunggu kondisi sempurna. Anda tidak menunggu semua orang setuju. Anda mengidentifikasi tujuan, bertindak dengan presisi, dan menghadirkan hasil yang tidak bisa mereka abaikan. Sebaliknya, rutinitas mereka kini tampak mencurigakan seperti upaya menunda. Pekerjaan yang tampak sibuk tapi sebenarnya hanya menciptakan ilusi kemajuan, sementara perubahan nyata tetap jauh dari jangkauan. Ini bukan sekadar soal rasa malu. Ini soal terbongkarnya sesuatu. Anda mengungkapkan jurang antara aktivitas dan pencapaian, jurang yang telah lama mereka sembunyikan. Kerja keras mereka itu aman. Itu memberi mereka alasan untuk berkata bahwa mereka sedang mengusahakannya, tanpa harus mengambil risiko kegagalan. Tetapi langkah Anda menunjukkan bahwa kemajuan sejati membutuhkan risiko, ketegasan, dan keberanian untuk mengguncang zona nyaman. Semua hal yang selama ini mereka hindari. Sekarang mereka dipaksa menghadapi kebenaran, bahwa mereka hanya berputar-putar di titik awal sambil meyakinkan diri bahwa mereka bergerak maju. Dan bagian terburuknya, orang lain juga melihatnya. Rekan kerja, teman sebaya,
bahkan para pendukung diam mereka. Semua bisa membedakan antara hasil nyata yang Anda capai dengan siklus persiapan tanpa akhir milik mereka. Perbandingan itu jelas tidak menguntungkan, dan tak ada cara untuk memutar balik fakta tersebut. Jauh di lubuk hati, mereka tahu selama ini hanya menunda dengan menyamar sebagai rajin. Dan kini dengan hadirnya contoh Anda di depan mereka tidak bisa lagi menutup mata. Setiap tugas yang mereka ambil nanti akan dihantui oleh pertanyaan yang tak terucap. Apakah saya benar-benar maju? Atau saya hanya sibuk agar tidak perlu menghadapi hal yang saya takut untuk mulai? Itulah kebenaran tidak nyaman yang dipaksa oleh tindakan Anda keluar ke terang. Dan itu bukan sesuatu yang akan mudah mereka lupakan. Nomor 5. Anda membuktikan bahwa penguasaan bisa dicapai tanpa persetujuan mereka. Sudah lama mereka bergerak seakan-akan menjadi pemegang kunci. Jika seseorang ingin pengakuan, sumber daya, atau tempat di meja, harus lewat mereka. Mereka membangun identitas dari peran sebagai penjaga gerbang, pihak yang menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Masalah bagi mereka adalah, Anda baru saja menunjukkan bahwa gerbang mereka tidak pernah menjadi satu-satunya jalan. Faktanya, Anda membuktikan bahwa Anda sama sekali tidak membutuhkan jalur mereka. Kesuksesan Anda tidak dibubuhi stempel persetujuan mereka, dan itulah yang paling menyakitkan. Anda tidak meminta izin, Anda tidak menunggu undangan, dan Anda tidak memohon validasi. Anda membangun sesuatu yang begitu tak terbantahkan sehingga mampu melewati seluruh proses mereka. Mereka sudah siap untuk menolak Anda masuk. Tetapi Anda menciptakan platform Anda sendiri, audiens Anda sendiri, pengaruh Anda sendiri, dan itu berhasil. Hal ini mengguncang inti kekuasaan mereka, karena berarti kendali yang mereka kira mereka punya ternyata hanyalah ilusi. Kini mereka dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Jika otoritas bisa diperoleh langsung dari hasil, maka peran mereka sebagai penentu menjadi tidak relevan. Mereka tidak bisa mendiskreditkan pencapaian Anda tanpa terlihat getir atau ketinggalan zaman. Dan mereka juga tidak bisa mengklaimnya, karena mereka sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Setiap kali nama Anda disebut, itu menjadi pengingat bahwa ada seseorang yang tidak mereka pilih, tetapi tetap berhasil bangkit. Ini mengancam lebih dari sekadar ego mereka. Ini mengancam seluruh sistem mereka. Penjaga gerbang hanya bisa berfungsi ketika orang percaya tidak ada jalan lain untuk sukses. Tetapi Anda baru saja membuktikan bahwa jalan lain itu ada. Dan itu mengubah pola pikir semua orang yang menyaksikannya. Orang lain yang dulu merasa terhalang atau terabaikan, kini melihat jalur yang berbeda. Dan itulah jenis efek riak yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagian terburuk bagi mereka adalah mereka tidak bisa menutup jalan Anda. Mereka tidak bisa mencabut kredensial Anda, karena kredensial Anda adalah hasil nyata. Mereka tidak bisa melarang Anda dari meja Anda sendiri. Anda telah menunjukkan bahwa penguasaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Itu sesuatu yang dibangun, dan begitu ada, ia tidak butuh persetujuan siapapun untuk berdiri tegak. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa mereka batalkan, seberapapun besar keinginan mereka. Nomor 6. Anda bergerak dalam diam sampai hasilnya tak bisa diubah lagi. Anda melangkah dengan cara yang tidak diumumkan, tidak menyiarkan kemajuan, dan tidak meninggalkan jejak untuk mereka ikuti. Saat mereka sibuk menunggu gerakan mencolok dan pertempuran terbuka, Anda justru membangun dengan tenang, jauh dari jangkauan mereka. Setiap keputusan, setiap langkah maju diambil tanpa sorotan. Bukan karena Anda kurang percaya diri, tetapi karena Anda memahami bahwa diam adalah perisai paling aman dari campur tangan. Saat mereka akhirnya menyadari apa yang Anda lakukan, itu bukan lagi sesuatu yang sedang berlangsung. Itu sudah selesai. Dan itulah yang paling mengguncang mereka. Finalitasnya, tidak ada kesempatan untuk menunda Anda. Tidak ada peluang untuk memelintir narasi. Tidak ada ruang untuk melemparkan hambatan ke jalan Anda.
Mereka tidak hanya kehilangan kendali atas hasilnya, mereka bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam permainan. Dan kekuatan seperti itu memang tidak berisik, tapi menghancurkan. Itu membuktikan Anda tidak harus bertarung di depan publik untuk menang secara mutlak. Mereka terbiasa bisa merasakan kapan seseorang akan membuat langkah besar. Mereka bergantung pada bisikan, rumor, dan tanda-tanda samar agar bisa mengantisipasinya lebih awal. Tetapi Anda tidak memberi mereka apa-apa. Tidak ada petunjuk, tidak ada peringatan, bahkan tidak ada bayangan dari rencana Anda. Itulah sebabnya kesuksesan Anda terasa seperti menghantam mereka entah dari mana. Mereka tidak hanya tidak siap, mereka benar-benar dibutakan. Dan ketika orang dibutakan, reaksi pertama bukanlah strategi, melainkan panik. Sekarang mereka memutar ulang semuanya, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa merahasiakannya begitu lama. Mereka mempertanyakan siapa yang tahu, bagaimana Anda bergerak melewati mereka, dan mengapa mereka tidak pernah melihat tanda-tandanya. Kebenarannya adalah, Anda tidak perlu bersembunyi. Anda hanya tidak berutang pada mereka untuk memperlihatkan apa yang Anda bangun. Anda memilih melindungi kemajuan Anda sampai ia tak bisa lagi dihentikan. Dan itu adalah tingkat kendali yang tidak bisa mereka samakan. Fakta bahwa hasilnya kini sudah tak bisa dibalikkan adalah pukulan sebenarnya. Mereka tidak bisa membatalkannya, tidak bisa menandinginya, dan tidak bisa menguburnya tanpa terlihat putus asa. Nama Anda sudah terikat pada pencapaian itu dan sejarah tidak menyediakan penghapus. Setiap kali mereka melihat hasilnya, itu menjadi pengingat bahwa ketika mereka sibuk menunggu pertarungan, Anda diam-diam sudah memenangkan perang. Itulah jenis langkah yang mengubah cara mereka memandang Anda selamanya, dan membuat mereka tak akan pernah merasa aman lagi untuk meremehkan Anda. Nomor 7, Anda membuktikan salah satu mitos salah besar, bahwa semua orang bisa digantikan. Mereka menceritakan kisah itu pada diri mereka sendiri, untuk merasa aman, bahwa tidak ada yang benar-benar penting, bahwa jika Anda pergi, semuanya akan tetap berjalan dengan baik. Itu adalah mitos rapi yang membuat mereka percaya bahwa merekalah pemegang kuasa, bahwa mereka bisa membuang siapa saja tanpa konsekuensi. Anda baru saja membuktikan betapa salahnya mereka. Ketika Anda membuat langkah, menjadi jelas bahwa Anda bukan hanya bagian kecil dari mesin. Anda adalah poros tempat segalanya berputar. Tanpa Anda, seluruh struktur bukan hanya melambat, itu runtuh. Kebenaran itu menghantam mereka lebih keras dari yang mereka bayangkan, karena ini bukan lagi teori. Mereka melihat secara langsung bahwa ada peran-peran yang tidak bisa digandakan. Ini bukan sekadar soal keterampilan. Ini tentang kombinasi unik dari wawasan, eksekusi, timing, dan pengaruh yang Anda bawa. Itulah jenis kehadiran yang tidak bisa diganti dengan siapapun. Mereka bisa mencoba menutup celahnya, tetapi hasilnya tidak akan pernah sama, dan kini mereka tahu itu. Yang paling mengguncang mereka adalah betapa tak terlihatnya kebenaran itu sampai akhirnya menyingkapkan diri. Mereka tidak menyadari sejauh apa pengaruh Anda, karena Anda membawanya tanpa terus-menerus menuntut pengakuan. Ketidakhadiran Anda, atau perubahan arah Anda, adalah bukti yang tidak pernah mereka bayangkan, harus mereka hadapi. Dan semakin lama mereka berpura-pura bahwa itu tidak penting, semakin jelas retakan-retakan mulai tampak. Sekarang, setiap kesalahan, setiap keterlambatan, setiap penurunan kualitas berteriak lantang bahwa Andalah kekuatan penopang selama ini. Mereka tidak bisa memutar balik fakta tanpa mengakui bahwa mereka sedang kesulitan. Dan mereka tidak bisa menyembunyikannya, karena hasil berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa mereka ucapkan. Itulah mengapa kebenaran yang satu ini terasa begitu menyakitkan. Ia memaksa mereka untuk mengakui bahwa jaring pengaman mereka sebenarnya adalah Anda. Mereka bisa mencoba meremehkannya, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa mereka jauh lebih bergantung pada Anda daripada yang pernah mereka akui. Dan bagian yang paling menakutkan bagi mereka adalah
Begitu seseorang terbukti tak tergantikan, keseimbangan kekuasaan berubah secara permanen. Mereka tidak bisa lagi mengancam Anda dengan kata-kata mudah digantikan, karena Anda sudah menunjukkan bahwa saat Anda melangkah keluar, seluruh sistem tidak sekadar goyah, ia runtuh. Itu adalah fakta yang tak akan pernah bisa mereka hapus, sekeras apapun mereka mencoba menutupinya. Nomor 8. Anda memaksa mereka melihat bahwa kendali mereka hanyalah ilusi. Mereka bergerak dengan keyakinan seolah-olah sudah memahami Anda sepenuhnya. Mereka merasa tahu batas Anda. Mereka merasa tahu langkah Anda sebelum Anda mengambilnya. Dan mereka merasa tahu bagaimana menutup jalan yang hendak Anda tempuh. Rasa kendali itu membuat mereka merasa tak tersentuh. Namun yang tidak mereka sadari adalah kendali hanya berfungsi jika orang lain bersedia ikut bermain dalam aturannya. Begitu Anda berhenti bermain dengan aturan mereka, cengkeraman mereka mulai longgar. Dan dengan langkah terbaru Anda, cengkeraman itu hancur sama sekali. Mereka telah membangun strategi di atas pola yang bisa diprediksi, dengan asumsi bahwa Anda akan terus bereaksi dalam batasan yang mereka tetapkan. Anda seharusnya menunggu persetujuan mereka, beroperasi dalam sumber daya yang mereka izinkan, dan berpikir di dalam bingkai yang mereka buat untuk Anda. Tetapi Anda mengambil bingkai itu, melangkah keluar, dan menunjukkan bahwa Anda bisa menciptakan peluang di luar jangkauan mereka. Saat itulah mereka menyadari kebenaran yang tidak nyaman. Kendali mereka tidak pernah mutlak. Itu bersyarat, dan syaratnya adalah kerjasama Anda. Sekarang mereka mulai mempertanyakan seberapa banyak otoritas mereka yang benar-benar nyata, dan seberapa banyak hanya ilusi yang mereka pertahankan dengan membuat orang percaya bahwa tidak ada pilihan lain. Anda telah membuktikan bahwa tembok yang mereka bangun di sekitar Anda bukanlah benteng kokoh, melainkan pagar dengan gerbang terbuka. Begitu Anda melangkah keluar, mereka tidak bisa menghentikan Anda. Dan kenyataan itu jauh lebih menghantam daripada apapun yang bisa Anda lakukan. Yang lebih buruk bagi mereka adalah orang lain juga melihatnya. Mereka yang dulu takut pada kendali itu kini tahu bahwa kendali tersebut bisa dilewati. Dan itu mengubah seluruh dinamika kekuasaan. Anda tidak hanya membebaskan diri, Anda juga meretakkan ilusi itu bagi semua orang yang menyaksikan. Dan begitu sebuah ilusi hancur, ia tidak bisa dibangun kembali dengan kekuatan yang sama. Mereka bisa mencoba menegaskan kembali otoritasnya, tetapi jauh di dalam hati mereka tahu bahwa itu tak akan pernah terasa sekuat sebelumnya. Anda telah membuktikan bahwa betapapun kerasnya seseorang mencoba mengatur jalan hidup Anda, itu hanya berhasil jika Anda setuju untuk melaluinya. Dan hari ketika Anda berhenti menyetujui, hari ketika Anda memutuskan untuk bergerak dengan cara berbeda, saat itulah mereka kehilangan setiap tetes kendali yang mereka kira mereka miliki. Itu adalah kebenaran yang tak akan pernah bisa mereka lupakan, dan kebenaran yang tak akan pernah mereka maafkan karena Anda telah menunjukkannya dengan begitu jelas. Nomor 9. Anda mengungkapkan bahwa mereka telah meremehkan Anda selama bertahun-tahun. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun beroperasi berdasarkan gambaran palsu tentang diri Anda. Gambaran yang dengan senang hati mereka percayai karena membuat mereka merasa lebih besar, lebih pintar, dan lebih aman. Mereka pikir mereka tahu batas Anda. Mereka pikir mereka bisa mengukur sejauh mana Anda akan melangkah dan seberapa banyak yang bisa Anda tanggung. Dan Anda tidak pernah terburu-buru untuk mengoreksi mereka. Anda membiarkan mereka terus memegang versi nyaman itu dalam pikiran mereka, bukan karena Anda kekurangan kekuatan, melainkan karena Anda memahami nilai dari diremehkan. Kesombongan mereka menjadi penyamaran Anda. Semakin mereka percaya bahwa Anda tidak berbahaya atau mudah ditebak, semakin sedikit mereka bersiap menghadapi kenyataan tentang kemampuan Anda. Mereka berhenti mengamati dengan cermat. Mereka berhenti menganggap Anda serius. Mereka meninggalkan celah yang tidak akan pernah mereka biarkan ada jika sejak awal tahu siapa diri Anda sebenarnya. Dan itu adalah kesalahan yang kini tak bisa mereka perbaiki. Ketika akhirnya Anda bergerak,
Itu bukan sekadar kejutan. Itu sebuah wahyu. Jarak antara siapa yang mereka pikir Anda dan siapa diri Anda sebenarnya bukanlah langkah kecil. Itu adalah jurang yang lebar. Dan mereka kini berdiri di sisi yang salah, menatap ke seberang, menyadari tidak ada lagi jalan untuk menjembataninya. Yang paling membuat mereka gelisah adalah kenyataan bahwa ini bukan transformasi mendadak. Anda tidak menjadi kuat dalam semalam. Anda memang sudah memiliki kemampuan itu sejak lama. Mereka hanya tidak pernah menyadarinya karena terlalu sibuk meremehkan Anda sehingga gagal melihat Anda dengan sungguh-sungguh. Kini mereka dipaksa menghadapi kenyataan yang tidak nyaman, bahwa yang lemah bukan Anda, melainkan asumsi mereka sendiri. Mereka bukanlah pihak yang lebih pintar. Andalah yang lebih sabar, lebih berat timbangannya. Anda diam-diam membangun, belajar, dan mempersiapkan diri, sementara mereka sibuk dengan ilusi kontrol yang mereka agung-agungkan. Hasilnya, Anda siap ketika mereka tidak. Dan ketika akhirnya mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Bagian terburuk bagi mereka adalah mengetahui hal ini tidak akan pernah terulang. Karena kini mereka tidak akan pernah merasa aman lagi untuk meremehkan Anda. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Mereka kehilangan elemen kejutan selamanya. Mereka telah belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa kesombongan membutakan dan bahwa Anda tidak pernah kecil sejak awal. Anda hanya membiarkan mereka percaya begitu, sampai tiba saat yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih besar daripada yang bisa mereka terima dengan nyaman. Nomor 10. Anda membuktikan bahwa visi selalu mengalahkan sumber daya. Mereka memiliki segala sesuatu yang selalu diajarkan orang sebagai syarat untuk sukses, koneksi yang tepat, uang berlimpah, dan dukungan dari orang-orang berpengaruh. Di atas kertas, itu seharusnya membuat mereka tak terkalahkan. Tapi pada kenyataannya, semua kelebihan itu tidak mampu menghasilkan apa yang berhasil Anda ciptakan. Itu karena sumber daya tanpa visi hanyalah bahan mentah, tanpa cetak biru. Dan Anda bukan hanya punya rencana. Anda memiliki kejernihan, fokus, dan wawasan, hal-hal yang tidak bisa dibeli atau diwariskan. Langkah Anda membuktikan bahwa uang bisa membuka pintu, tapi visilah yang membangun rumah. Mereka bisa mendanai proyek tanpa henti, menyewa talenta terbaik, dan memainkan setiap koneksi yang mereka punya, namun tetap gagal. Mengapa? Karena mereka mengejar hasil tanpa benar-benar memahami jalannya. Mereka bergantung pada kelimpahan untuk menutupi kurangnya arah. Berpikir bahwa semakin banyak bahan bakar bisa menggantikan ketidaktahuan tentang kemana mesin seharusnya berjalan. Anda menunjukkan bahwa itu tidak bekerja seperti itu. Yang paling menghantam mereka adalah kenyataan bahwa visi melipat gandakan nilai dari setiap sumber daya. Sementara sumber daya tanpa visi akan habis terbuang sia-sia. Anda justru mengambil yang sedikit dan mengubahnya menjadi lebih banyak. Anda bergerak dengan cerdas, bukan dengan gaduh. Anda memanfaatkan waktu, strategi, dan tujuan, 3 hal yang tidak bisa dibeli, berapapun uang yang mereka keluarkan. Dan hasilnya adalah sesuatu yang begitu unik, begitu berpengaruh, sehingga mereka tidak bisa menirunya, tanpa juga meniru cara Anda berpikir. Itulah bagian yang tidak bisa mereka salin. Kini mereka terjebak dalam kebingungan. Mereka bisa menghabiskan uang lebih banyak dari Anda, tapi mereka tidak bisa berpikir melampaui Anda. Mereka tidak bisa membeli kemampuan untuk melihat kemungkinan di tempat orang lain melihat batasan. Mereka tidak bisa membeli naluri untuk tahu kapan bergerak, kapan menahan diri, dan kapan menghantam. Dan semakin mereka berusaha menggunakan sumber daya mereka untuk mengejar Anda, semakin jelas terlihat bahwa mereka hanya mengikuti sebuah visi yang bukan milik mereka. Dan inilah kerusakan nyata yang sudah Anda timbulkan. Anda telah menggeser ukuran kekuatan. Bukan lagi soal siapa yang punya paling banyak, tetapi siapa yang bisa melakukan paling banyak dengan apa yang mereka miliki. Dan dalam perhitungan itu, Anda sudah menang.
Mereka tidak bisa lagi mengendalikan narasi, karena setiap hasil yang Anda ciptakan adalah bukti hidup bahwa strategi selalu mengalahkan pengeluaran. Nomor 11. Anda mengubah para pengamat diam mereka menjadi pendukung rahasia. Selama ini mereka selalu berpikir bahwa mereka sudah menguasai massa, bahwa diam berarti setia, bahwa tidak adanya perlawanan terbuka berarti semua orang berada di pihak mereka. Yang tidak pernah mereka sadari adalah bahwa diam seringkali menyembunyikan rasa ingin tahu, keraguan, atau bahkan kekaguman dalam hati. Orang-orang memperhatikan Anda, bukan hanya untuk melihat apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Dan ketika Anda melangkah dengan tajam, tanpa meminta maaf, dan berorientasi pada hasil, sesuatu bergeser. Para pengamat diam yang dulu mengangguk pada mereka, kini memutar ulang tindakan Anda di benak mereka dan bertanya pada diri sendiri, "Tunggu, kenapa bukan orang ini yang sejak awal seharusnya kami ikuti?" Keberanian Anda tidak hanya membuat gaduh. Ia menulis ulang peta kekuatan dalam ruangan. Ia membuat orang-orang menyadari bahwa otoritas bukan hanya soal posisi atau lamanya seseorang duduk di kursi. Itu soal kemampuan, keberanian, dan konsistensi. Dan begitu Anda menunjukkan semua itu dengan cara yang mustahil mereka abaikan, dinamika kekuatan yang selama ini menjadi sandaran mereka mulai condong ke arah Anda. Para pengamat itu mungkin belum siap menyatakan dukungan mereka secara terbuka, tetapi dalam pikiran mereka sudah tidak lagi yakin bahwa pihak lawan Anda masih memegang kendali. Bagi sebagian orang, ini bahkan bukan soal lebih menyukai Anda, melainkan pengakuan bahwa hasil berbicara lebih keras daripada kesetiaan pada seorang pemimpin yang gagal. Mereka sudah terlalu sering melihat lawan Anda berputar-putar tanpa hasil, menghindari keputusan tegas, dan menutupi ketidakamanan dengan pamer kendali yang kosong. Lalu mereka menyaksikan Anda menembus kebisingan itu dan meraih sesuatu yang selama bertahun-tahun dijanjikan oleh lawan Anda, tetapi tak pernah terwujud. Itu bukan sekadar mengesankan, melainkan juga meruntuhkan loyalitas yang telah lama dibangun. Dan disinilah hal yang lebih meresahkan bagi lawan Anda dimulai. Begitu orang-orang mulai mempertanyakan loyalitas, jarang sekali berhenti di sana. Keraguan menyebar secara diam-diam tapi tak kenal henti. Sekutu-sekutu setia mereka mulai menahan informasi, menunda jawaban, dan ragu mengikuti perintah. Mereka mulai berbicara berbeda ketika berada di ruang privat. Mereka memberi lebih banyak perhatian pada kemenangan Anda. Sebelum lawan Anda menyadarinya, lingkaran pengaruh mereka sudah retak. Retakan yang semakin melebar setiap kali Anda berhasil lagi. Anda tidak hanya memenangkan pendukung, Anda mengguncang tarikan gravitasi otoritas mereka. Kini mereka sedang bertarung dalam peperangan tak kasat mata demi loyalitas. Peperangan yang mungkin sudah mereka kalahkah. Dan bagian paling menakutkan bagi mereka, Anda tidak pernah merekrut siapapun. Anda hanya perlu menjadi tak terbantahkan. Nomor 12. Anda menunjukkan bahwa kemajuan tidak butuh timeline mereka. Mereka begitu melekat pada gagasan bahwa perubahan harus menjadi sebuah proses yang terjadwal rapi, terbungkus rapi, dapat dilacak, diawasi, dan yang paling penting dikendalikan. Dalam pikiran mereka, kemajuan adalah tangga yang setiap orang naiki dengan ritme yang sama, dengan mereka sebagai pihak yang menentukan kapan Anda diizinkan melangkah ke anak tangga berikutnya. Mereka percaya bahwa tidak ada hal besar yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan mereka, tanpa restu mereka, dan tanpa timeline yang mereka rancang hati-hati. Lalu Anda datang dan merobek gagasan itu dalam satu langkah. Anda tidak hanya naik satu tangga, Anda melompati seluruh lantai, melewati bertahun-tahun tahap dan proses yang mereka anggap wajib. Anda memaksa mereka menghadapi sesuatu yang selama ini tidak ingin mereka akui. Bahwa semua pembicaraan mereka tentang kesabaran, persiapan, dan prosedur tidak selalu soal melakukan hal dengan benar. Seringkali, itu hanya tentang menjaga segalanya cukup lambat agar mereka tetap bisa mengendalikan. Lompatan Anda
adalah bukti bahwa kecepatan dan kualitas bukanlah musuh. Bahwa terkadang satu-satunya hal yang menahan kemajuan bukanlah kesulitan nyata, melainkan orang-orang yang berpura-pura sedang mengelolanya. Masalahnya bukan karena mereka tidak mengerti perubahan cepat, mereka takut akan hal itu. Kemajuan lambat memberi mereka waktu untuk menyesuaikan diri, memanipulasi, dan menyiapkan pertahanan. Perubahan instan membuat mereka telanjang tanpa perlindungan. Itu merampas kesempatan mereka untuk mendiskreditkan Anda sebelum hasilnya menjadi tak terbantahkan. Dan itulah yang persis Anda lakukan. Anda bergerak begitu cepat, hingga saat mereka menyadarinya, percakapan sudah bergeser dan kenyataan yang selama ini mereka coba hindari sudah lebih dulu tiba. Langkah Anda tidak hanya membuktikan bahwa kemajuan bisa terjadi dengan cepat. Itu juga menunjukkan bahwa garis waktu mereka tidak pernah menjadi satu-satunya yang penting. Anda meruntuhkan otoritas mereka atas tempo dan urutan, dan memaksa mereka menyadari bahwa transformasi tidak memerlukan jadwal seorang penjaga gerbang. Di mata mereka, Anda seakan melanggar aturan tak tertulis. Tetapi kenyataannya, Anda hanya mengingatkan semua orang bahwa pertumbuhan, inovasi, dan terobosan tidak harus menunggu izin. Kini mereka terjebak dalam posisi harus mengejar perubahan yang sama sekali tidak mereka rencanakan, perubahan yang tidak mengikuti kalender mereka, zona nyaman mereka, atau kebutuhan mereka untuk merasa berkuasa. Dan bagian yang paling menggelisahkan bagi mereka adalah menyadari bahwa jika Anda bisa melakukannya sekali, Anda bisa melakukannya lagi kapan saja, tanpa peringatan. Nomor 13. Anda membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka berlatih untuk pertarungan yang salah. Mereka telah mengasah keterampilan, menyempurnakan taktik, dan melatih strategi, tetapi semua itu hanya dalam arena sempit yang mereka pahami. Persiapan mereka intens, namun juga dapat diprediksi, dibangun atas asumsi bahwa pertempuran yang akan datang akan mengikuti aturan yang mereka kenal dan medan yang bisa mereka petakan. Dalam pikiran mereka, pertarungan itu akan menjadi ujian kekuatan yang familiar. Siapa yang memiliki jaringan lebih baik, reputasi lebih kuat, atau presentasi lebih rapi. Mereka yakin tahu apa yang diperlukan untuk menang, karena mereka berasumsi bahwa Anda berlatih untuk pertarungan yang sama dengan mereka. Masalah bagi mereka adalah pelatihan Anda tidak terjadi di bawah sorotan yang sama atau dalam batasan yang sama. Anda tidak melatih diri untuk pertandingan di ring mereka. Anda mempersiapkan diri untuk sebuah peperangan yang sama sekali tidak mereka miliki peta. Sementara mereka mempelajari pesaing yang mereka anggap lawan sepadan, Anda mempelajari sistem, psikologi, dan struktur kekuasaan tersembunyi yang menentukan hasil bahkan sebelum langkah pertama dibuat. Mereka bersiap untuk menghadapi seorang lawan. Anda bersiap untuk menghadapi seluruh lanskap. Saat Anda muncul dan mendominasi, bukan hanya karena Anda lebih baik, tetapi karena Anda beroperasi dengan seperangkat prinsip yang sepenuhnya berbeda. Mereka berjuang untuk mengumpulkan poin dalam sebuah permainan. Anda justru meruntuhkan seluruh papan skor. Mereka melatih diri dengan cara berpikir tentang pertarungan, hierarki, dan kemenangan bertahap. Anda datang dengan strategi yang melompati semua langkah itu. Strategi yang tidak hanya bertujuan untuk menang, melainkan membuat versi permainan mereka menjadi tidak relevan. Inilah mengapa kesuksesan Anda mengguncang mereka begitu dalam. Kalah dari seseorang yang memainkan olahraga yang sama adalah satu hal, tetapi menyadari bahwa selama bertahun-tahun mereka menguasai permainan yang salah adalah sesuatu yang lain. Kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Persiapan mereka bukan sekadar kurang, melainkan salah arah. Dan itu jauh lebih sulit diterima, karena berarti naluri mereka tentang apa yang penting, apa yang layak dikejar, dan apa yang akan menjaga posisi mereka ternyata sudah keliru selama bertahun-tahun. Anda tidak sekadar mengalahkan mereka. Anda mengungkap bahwa medan perang yang mereka kira pusat segalanya hanyalah sebagian kecil dari perang yang sesungguhnya,
Dan Anda sudah lebih dulu merebut wilayah yang bahkan tidak mereka ketahui sampai semuanya terlambat. Nomor 14. Anda memaksa mereka masuk ke dalam refleksi diri yang tidak bisa mereka hindari. Keberanian Anda tidak hanya mengubah cara mereka menilai Anda, itu menulis ulang cara mereka menilai diri sendiri. Ketika Anda mengambil langkah Anda, itu bukan sekadar pencapaian untuk mendapat tepuk tangan atau sebuah kemenangan untuk dicatat. Itu adalah pengingat langsung dan tak terhindarkan tentang apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan, tetapi tidak mereka lakukan. Tiba-tiba, keputusan masa lalu mereka tidak lagi terlihat hanya sebagai langkah praktis atau aman. Itu terbongkar sebagai momen-momen keraguan, ketakutan, atau kepuasan semu. Anda tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk menunjukkannya. Tindakan Anda menjadi cermin yang tidak bisa mereka hentikan untuk ditatap. Bagian tersulit bagi mereka bahkan bukan menerima kesuksesan Anda, melainkan berdamai dengan apa yang dikatakan kesuksesan Anda tentang diri mereka. Mereka tidak bisa mengabaikannya sebagai keberuntungan karena mereka melihat kerja keras dan niat di baliknya. Mereka tidak bisa menolaknya sebagai kebetulan karena hasilnya terlalu tepat dan terlalu konsisten. Dan mereka tidak bisa menghibur diri dengan pikiran bahwa Anda hanya memiliki keadaan yang lebih baik, karena mereka tahu seringkali justru Anda memiliki lebih sedikit untuk dikerjakan dibandingkan mereka. Itulah mengapa pantulannya terasa begitu brutal. Ini bukan perbandingan antara dua orang yang setara di jalur yang sama. Ini adalah perbandingan antara apa yang berani Anda lakukan dan apa yang mereka tolak untuk ambil risiko. Sekarang mereka dibiarkan memutar ulang titik balik mereka sendiri, saat-saat mereka berhenti ketika seharusnya melompat. Kesempatan yang mereka biarkan lewat karena menunggu kondisi yang sempurna. Momen ketika mereka memilih untuk mengecil hanya demi menyesuaikan diri dengan keramaian. Mereka mulai sadar bahwa ketika mereka berusaha menghindari kesalahan, mereka juga menghindari pertumbuhan. Dan Anda, sebaliknya, meskipun terkadang melangkah tidak sempurna, selalu bergerak maju. Yang lebih buruk bagi mereka adalah bahwa cermin seperti ini tidak pernah pudar. Setiap kali mereka melihat Anda melangkah lagi, itu memaksa mereka mengukurnya dengan ketidakaktifan mereka sendiri. Setiap kesuksesan baru yang Anda capai bagaikan sorotan lampu pada bayangan dalam sejarah mereka sendiri. Ini bukan tentang rasa iri yang mereka hadapi, melainkan rasa perih yang sunyi, mengetahui bahwa mereka bisa menjadi lebih cepat, seandainya mereka punya keberanian untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Dan tanpa bermaksud, Anda telah menempatkan mereka pada posisi yang paling tidak nyaman, hidup dengan kesadaran bahwa satu-satunya hal yang menahan mereka selama ini adalah diri mereka sendiri. Dan kini mereka mengetahuinya. Apa yang telah Anda lakukan jauh melampaui satu kemenangan. Anda tidak hanya mengejutkan mereka, mengakali mereka, atau melampaui ekspektasi mereka. Anda benar-benar menggeser aturan yang mereka kira mengendalikan realitas. Anda membuktikan bahwa otoritas tidak diberikan, tetapi diambil. Bahwa penguasaan tidak butuh persetujuan. Bahwa visi lebih berharga daripada sumber daya. Dan bahwa tindakan tegas selalu mengalahkan persiapan tanpa akhir. Setiap langkah yang Anda buat membongkar asumsi mereka, membuka titik buta mereka, dan menyingkap kebenaran yang tidak bisa lagi mereka tolak. Mereka dipaksa untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri, mempertanyakan strategi, waktu, bahkan rasa kendali mereka sendiri. Para pengamat diam berubah menjadi pendukung. Mitos palsu tentang siapapun bisa diganti hancur. Ide bahwa kesuksesan harus mengikuti tempo mereka pun sirna. Anda bergerak dalam diam sampai hasilnya tak bisa dibalikan lagi. Membuat mereka kelabakan mengejar sementara Anda sudah menetapkan tolok ukur baru. Setiap keraguan yang mereka ambil, setiap rasa aman yang mereka peluk, dan setiap peremehan yang mereka lakukan, Anda ubah menjadi bukti kapasitas luar biasa Anda. Yang membuat ini semakin mengagumkan adalah bahwa semuanya tidak bergantung pada izin, persetujuan, ataupun pengakuan mereka. Hasil Anda berbicara lebih keras daripada narasi mereka. Mereka bisa berdebat, merasionalisasi,
atau menulis ulang kisah di kepala mereka. Tetapi kenyataannya tetap, Anda bergerak ke tempat yang tidak bisa mereka ikuti, mencapai apa yang tidak bisa mereka raih, dan memaksa mereka menghadapi keterbatasan mereka sendiri, tanpa Anda harus berusaha untuk itu. Ini bukan hanya kemenangan bagi Anda. Ini adalah wahyu bagi semua yang menyaksikan. Bukti bahwa kekuatan, pengaruh, dan dampak sejati lahir dari kejernihan, keberanian, dan tindakan tanpa henti. Anda telah menunjukkan bahwa jalan ke depan tidak membutuhkan persetujuan, bahwa keberanian memerintah rasa hormat, dan bahwa mereka yang meremehkan Anda melakukannya dengan risiko mereka sendiri. Jadi, terimalah momen ini dengan tenang. Karena apa yang telah Anda capai bukan sekadar kemenangan sementara. Itu adalah perubahan permanen dalam persepsi, penyesuaian ulang ekspektasi, dan sebuah mahakarya dalam membuktikan bahwa yang dianggap mustahil hanyalah sesuatu yang belum dicoba. Mereka memang tidak siap untuk Anda, dan kini tak seorang pun akan pernah siap. Setidaknya, tidak dengan syarat-syarat Anda. Jika video ini menghantam Anda dengan kebenaran yang membuat Anda berhenti dan berpikir, jangan hanya menonton, jadilah bagian dari gerakan ini. Tekan tombol subscribe, agar Anda tidak pernah melewatkan momen penuh wawasan dan kekuatan. Tekan tombol like jika ini selaras dengan Anda. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran atau pengalaman Anda. Kami ingin mendengar bagaimana kebenaran ini mengguncang dunia Anda. Dan jangan simpan ini untuk diri sendiri. Bagikan kepada seseorang yang perlu melihat betapa tak terbendungnya keberanian sejati itu. Setiap tindakan yang Anda lakukan di sini membantu membangun sebuah komunitas yang menolak untuk puas dengan hal biasa-biasa saja. Melangkahlah, bersuaralah, dan tunjukkan keberadaan Anda. Tuhan memberkati Anda.